Pemirsa Polri Presisi kali ini berada di podcast Polri Presisi dan tentunya bersama dengan Ibda Ines. Dan di kesempatan kali ini ada narasumber yang luar biasa karena beliau ini sangat menginspirasi. Tetapi sebelum saya mengundang siapakah beliau, akan saya bacakan dulu. Jadi beliau ini adalah seorang Kapolres inspiratif peraih 4 penghargaan nasional. Salah satunya dengan menciptakan inovasi-inovasi yang ramah pada kelompok masyarakat dan kaum rentan, pelayanan publik terbaik, serta inovasi Angeli atau antar jemput sambil patroli. Dan apresiasi dari masyarakat ini luar biasa atas inovasi-inovasi gagasan dari beliau. Dan pada akhirnya beliau juga memperoleh penghargaan nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Dan langsung saja kita sambut beliau, Kapolres Barito Selatan Polda Kalimantan Tengah AKBP Yusfandi Usman. Selamat datang di podcast Polri Presisi. Terima kasih Mbak. Iya, Bapak, ini apakah pertama kalinya berada di podcast Polri? Iya, alhamdulillah pertama kali. Bagaimana kesan pertamanya Bapak? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa ya Bapak ya. Bapak, tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Bapak ini kan sangat menginspirasi ya Pak ya, dengan apalagi mendapatkan penghargaan sebanyak 4 nih Pak. Kabarnya juga kan mulai dari tahun 2022 ya Pak ya, sampai dengan di tahun 2023, dan yang terbaru katanya meraih predikat pelayanan khusus kelompok rentan di tahun 2023. Mungkin boleh diceritakan Bapak? Ya, baik, terima kasih Mbak. Pertama saya akan menceritakan dulu bagaimana sejarah dari sebelum kami meraih penghargaan ini. Jadi saya berdinas di Polres Barito Selatan itu per tanggal 5 Januari 2022. Pada saat itu saya langsung melakukan pengecekan kepada Polres saya. Apa sih yang diinginkan oleh masyarakat yang ada di Polres saya ini. Kebetulan saya memberi gambaran sedikit bahwa Polres Barito Selatan itu posisi kantor Polresnya itu Mbak, itu kurang lebih 16 sampai 18 km dari pusat kota. Jadi ada durasi sekitar 20 sampai 30 menit bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan di kepolisian. Entah itu mereka ingin melaporkan kejadian atau surat kehilangan barang atau membuat SKCK termasuk permohonan SIM. Sehingga saya mencoba untuk melibatkan masyarakat melalui FGD bahwa apa sih masyarakat inginkan di Polres Barito Selatan. Dan yang paling tinggi ratingnya adalah kami memerlukan pelayanan kepolisian yang irit, hemat, kemudian mudah dijangkau dan tidak sulit. Kebetulan salah satu atensi Bapak Kapolri melalui kebijakan beliau Polri Presisi adalah peningkatan pelayanan publik. Disitulah kami merasa terdorong dan hasilnya alhamdulillah setelah kami mencoba untuk membangun, kami tanggal 6 Desember 2022 kami memperoleh predikat WBBM, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih Melindungi dari Menpan RB, yang sebelumnya kurang lebih 4 tahun Polres Barsel sudah meraih predikat WBK. Jadi ada sekitar 4 tahun dari 2018 sampai 2022 Polres Barsel vakum dalam hal peningkatan zona integritas dari WBK ke WBBM. Alhamdulillah pada tahun 2022 kemarin kami memperoleh itu. Baik, luar biasa sekali karena masih ada lagi loh. Jadi kabarnya juga bahwa menerima penghargaan, betul ya Bapak ya, sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah ini nih mungkin boleh diceritakan lebih lanjut lah Pak. Ya, yang saya ceritakan tadi, kami meraih predikat itu dengan seleksi yang cukup luar biasa dengan tim dari Menpan RP dan juga tim dari Serena Mabes Polri. Melakukan cek lapangan, kemudian melaksanakan survei kepada masyarakat, dan alhamdulillah dari kegiatan itu kami bisa meraih itu. Tentunya dengan inovasi-inovasi yang personil saya ciptakan. Saya hanya membantu untuk mengakomodir saja. Semuanya itu murni dari personil saya di Polres Barito Selatan yang sangat luar biasa. Karena prinsip saya inovasi tidak harus mahal. Yang penting bisa langsung menyentuh kepada masyarakat. Berdampak ya. Betul, berdampak. Dan fasilitas-fasilitas inovasi itu pun
tidak ada hal yang baru. Jadi saya jelaskan bahwa fasilitas inovasi kami itu adalah barang-barang inventaris yang sudah ada, tidak ada pengadaan yang baru, sehingga kami mudah untuk merawatnya. Termasuk bagaimana kami mengakomodir masyarakat di pinggir Sungai Barito. Jadi pinggir Sungai Barito, kami Kabupaten Barito Selatan itu dilintasi 250 km alur sungai yang namanya Sungai Barito. Dan 80% masyarakat kami berdomisili di sepanjang sungai tersebut. Nah, jika mereka harus mengunjungi Polres hanya untuk mengurus contoh SKCK, Mbak. Iya. Itu kalau menurut ininya anggarannya itu 30.000 bagi pemohon SKCK sesuai dengan aturan PNBP-nya. Betul. Hanya untuk mengurus 30.000 mereka harus naik speed atau klotok dari desanya membayar 150.000 sampai 170. Wow. Itu sekali berangkat. Kemudian dari pelabuhan menuju ke Polres kami itu naik ojek kurang lebih 70.000. Berarti sudah 220. Oke. 220 dia bayar 30.000 SKCK sudah 250. Belum dia pulang lagi. Jadi ada sekitar 500.000 hanya untuk kebutuhan 30.000 rupiah itu. Jadi saya mencoba untuk melaksanakan terobosan, memberikan terobosan kepada masyarakat. Saya siapkan antar jemput melalui speed secara gratis. Itu yang saya namakan inovasi Anjeli, antar jemput sambil patroli. Nah, speed itu nanti saya jelaskan lagi bahwa speed itu merupakan bukan speed dinas, Mbak. Terus? Tapi speed dari desa setempat. Oke. Speed dari desa setempat. Kami MOU untuk bekerja sama dengan pemerintah desa setempat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi gratis, ya kan? Kemudian sampai di pelabuhan saya siapkan mobil untuk menjemput mereka, mengantarkan ke Polres. Pusat kota itu. Ya. Jadi mereka nggak usah bayar ojek lagi 70.000 tapi gratis. Mobilnya apa, Mbak? Kalau bisa tahu? Apa? Mobil tahanan, Mbak. Berarti jadi tahanan Iya, jadinya. jadi mobil tahanan itu karena kami alhamdulillah kabupaten kami itu kondusif. Jadi mobil tahanan itu kan tidak tiap hari kami antar tahanan. Ya, daripada dia nganggur, saya pakai mobil tahanan untuk antar jemput memberi pelayanan. Tapi jerujinya saya lepas. Ya, untuk yang knockdown kan, Pak. Ya, jadi jeruji yang untuk tahanan kita lepas, kita buat senyaman mungkin, ada AC-nya, ada kursi yang nyaman sehingga kami bisa mobilisasi masyarakat yang memerlukan bantuan angkutan ke Polres. Kita siap. Begitu juga sebaliknya. Pulang dari Polres kita antar ke pelabuhan, dari pelabuhan kita antar lagi ke rumah masing-masing. Dan itu gratis. Jadi saya tidak perlu menyiapkan speed baru, saya tidak perlu menyiapkan mobil antar jemput yang baru, tapi sudah ada fasilitasnya. Jadi memanfaatkan yang sudah ada tanpa ada pengadaan kembali. Betul. Yang penting komitmennya adalah siapa yang mengawaki klotok ini, ya kan? Anggota kita, anggota Polsek. Siapa yang mengawaki mobil antar jemput gratis ini? Saya singkat mobil artis. Antar jemput gratis. Itu sudah saya stikerin dan itu sempat viral di kalangan angkutan karena kebetulan sempat ada masalah dengan kawan-kawan yang tukang ojek. Nah itu yang saya pertanyakan. Berarti kan kita mengganggu usaha mereka. Iya. Nah, gitu. Kami jelaskan bahwa usaha mereka tidak kita ganggu, tapi yang kami jemput ini yang hanya mau menuju ke Polres. Selebihnya silahkan. Jadi kami bukan angkutan umum yang bisa ngedrop dari satu desa ke desa yang lain, ada rutenya gitu, nggak ada. Dari ke terminal nggak ada, Mbak. Kita hanya ke pelabuhan sampai Polres, begitupun sebaliknya. Dan mereka mengerti. Intinya semuanya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, betul. Bapak ya. Baik Bapak, di tahun 2022 kabarnya juga mendapatkan penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik kategori sangat baik untuk lingkup kepolisian negara Republik Indonesia. Betul Bapak? Betul, jadi dari Menpan RB itu pada tahun 2022 itu kami dapat 2 penghargaan. Yang pertama predikat WBBM tadi itu, dan pelayanan publiknya, Yanliknya itu sangat baik. Insya Allah nanti di 2023 ini sudah kami dinilai, insya Allah dari sangat baik itu menjadi predikat pelayanan publik yang prima, gitu. Dan itu yang keempat kalau pelayanan publik yang prima. Persiapannya berarti kemarin lama atau enggak, Pak? Jadi saya hanya mempersiapkan 1 kali saja, Mbak. Hanya untuk
persiapan untuk meraih predikat WBBM. Karena prinsip saya begini, saya memberi motivasi kepada anggota saya bahwa kalau kita sudah meraih predikat WBBM, insya Allah apapun kebijakan pimpinan itu pasti bisa kita jawab. Kenapa? Karena ya di WBBM itu pola kerjanya, budaya kerjanya sangat disiplin. Namun kenapa sangat disiplin? Mulai dari administrasi, persiapan perencanaannya, kemudian pengawasannya seperti apa, ya kan, reward and punishmentnya seperti apa, dan evaluasinya seperti apa, dan dokumentasinya, foto dan video. Jadi kami udah terbiasa ya, dengan hal-hal jadi apapun kebijakan, mohon maaf seperti kebijakan pimpinan Jumat curhat, Minggu kasih, itu kami sudah terbiasa dengan, karena memang kami sudah dekat sama masyarakat. Baik, luar biasa sekali, menginspirasi sekali. Iya. Dan kabarnya tidak hanya dekat dengan masyarakat, tetapi juga dekat dengan para insan pers. Iya. Nah, mungkin boleh Iya. diceritakan Bapak di Iya. Kabupaten Barito Selatan bagaimana? Iya, jadi ini menarik Mbak. Kalau kata senior-senior itu biasanya hati-hati dengan wartawan tanpa surat kabar atau wartawan tanpa media. Tapi bagi saya seluruh wartawan yang ada di Barito Selatan itu adalah saudara saya. Kenapa? Karena saya merangkul mereka bukan hanya untuk mengekspos kegiatan-kegiatan atau keberhasilan Polri saja, khususnya Polres Barsel, tapi mereka saya jadikan sebagai pengawas bagi anggota saya. Jadi kalau rekan-rekan media biasanya kan curi-curi tuh Mbak, ya kan? Pak Kapolres ini ada kegiatan razia misalnya, benar nggak ini Pak Kapolres? Jadi mereka jadi ngawasin. Saya walaupun ada di mana, saya update terus, sehingga alhamdulillah dengan pola seperti itu anggota saya tidak berani melakukan penyimpangan. Kenapa? Karena ya ada ratusan wartawan yang bantu saya untuk memberikan informasi. Dan CCTV ya. Iya, ya, ibaratnya kita saling simbiosis mutualisme yang saling berkaitan. Mereka juga bukan hal yang tabu jika mereka ingin mengetahui sampai di mana sih penanganan kasusnya Pak Kapolres, misalnya kalau ada penanganan, bagaimana pengungkapannya, apa yang sudah dilakukan oleh Polres. Sebenarnya di era keterbukaan sekarang tidak ada lagi, sehingga alhamdulillah kalau mengenai hal-hal yang viral, ibaratnya melaksanakan penegakan hukum nunggu viral dulu, itu insya Allah nggak akan terjadi di Barsel, karena kami punya sarana khusus, ya khusus di situ ada satu grup saya, jadi buat satu grup namanya rilis media. Jadi grup itu terdiri dari wartawan-wartawan seluruh Polres di wilayah Barito Selatan dan beberapa Polres di sekitarnya, gitu. Jadi saya merangkul semua. Mereka pun senang karena di rilis itulah kami mengumumkan, kawan-kawan media mungkin besok bisa hadir ke Polres, kami akan ada kegiatan rilis kasus, kami akan ada kegiatan pemusnahan narkoba dan lain-lain. Jadi mereka tidak perlu mengejar-ngejar Nggak perlu. cukup langsung sampaikan saja. Betul. Dan mereka bebas menghubungi saya, WhatsApp saya, menanyakan, mengklarifikasi terkait kejadian-kejadian yang ada di Barito Selatan. Kenapa? Karena kalau saya tidak jawab itu yang akan jadi viral. Tapi kalau sudah saya jawab, mereka akan screenshot, akan di-share ke grup masing-masing, akhirnya kan nggak jadi viral karena udah ditangani sama Polres. Gitu. Baik, ada lagi nih informasinya bahwa mendapatkan penghargaan dalam rangka penanganan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Barito Selatan di tahun 2023. Ini bagaimana ini? Jadi kami dapat penghargaan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah dan juga Bapak Kapolda Kalimantan Tengah karena kami punya pengalaman di Barito Selatan itu ada ODGJ yang melakukan tindak pidana, yaitu pembunuhan, dan kebetulan korbannya adalah keluarga Polri, sehingga kami harus melakukan komunikasi dengan kawan-kawan di pemerintah daerah setempat dan instansi terkait bahwa ini penanganan ODGJ ini tidak boleh sembarangan. Selama saya jadi Kapolres, rekan-rekan dibantu oleh rekan-rekan Babit Kamtibmas, ada beberapa masyarakat ODGJ yang sudah sudah dilepas pasungnya untuk kita bawa ke rumah sakit jiwa untuk dilaksanakan pengobatan dan rehabilitasi. Itu dibantu dengan kawan-kawan dari dinas sosial. Mereka memang harus kami bantu karena keterbatasan dari personil mereka, ASN mereka masih minim, sehingga kami bantu. Karena bagaimanapun yang ODGJ saya jadikan prioritas utama, karena jangan sampai mereka melaksanakan
atau melakukan tindak pidana. Itu. Jadi alhamdulillah untuk Kota Buntok khususnya sudah clear dari ODGJ. Oh, kota tersebut memang banyak jumlahnya? Iya, banyak. Cuma kan dari deteksi Babin Kaptimas kami kan ada beberapa yang dipasung. Iya. Karena mungkin keluarganya malu atau apa. Tapi kita bantu untuk bersinergi dengan dinas sosial untuk kita bawa ke rumah sakit jiwa. Alhamdulillah. Dan ke depan kami juga sudah di ACC oleh pemerintah setempat untuk menyiapkan rumah singgah. Oke. Itu, Mbak. Rencana ke depannya ya? Iya. Baik, pemirsa podcast Polri, kita akan kembali lagi, akan berbincang lagi dengan Kapolres Barito Selatan. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Polri Presisi.